Tentu kami ingin menegaskan bahwa kami selalu setia terhadap perjanjian koalisi bersama PKB. Dan itu juga disampaikan oleh Gus Jazil tadi sesaat sebelum deklarasi bahwa selama 12 bulan bekerja sama dengan Gerindra tidak pernah mengkhianati piagam kerjasama. Gerindra kecewa dengan sikap dari PKB dan Muhaimin Iskandar yang keluar dari koalisi bergabung dengan Anies Baswedan. Tadi sudah saya sampaikan, kami menghormati pilihan PKB dan kami ucapkan selamat berjuang. Semoga sukses di tempat barunya, tapi kami meyakini jodoh pasti bertemu. PKB tetap akan bersama kami. Ini kan kontestasi masih panjang. Itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam deklarasi hari ini, yang waktu Pak Prabowo menerima deklarasi Gelora, bahkan Pak Prabowo meneriakkan hidup PKB gitu waktu deklarasi kemarin. Jadi menurut saya itu hal biasa dalam demokrasi, dalam politik. Kadang kita ditinggalkan. Bahwa akan ada deklarasi Anies Ahaye Sabtu ini. Anies Caimin Sabtu ini di Surabaya, konon begitu. Dan ada juga perkembangan yang menarik. Misalnya Surya Paloh temui Jokowi di istana sore tadi, ditengarai bahas Caimin jadi cawapres Anies. Kemudian Demokrat mulai copoti baliho bergambar Anies malam ini, Anies berkhianat. Kemudian Demokrat mulai copoti Anies dan Caimin dikabarkan akan deklarasi di Surabaya pada Sabtu ini, kata PKB dan Nasdem Jatim. Sudirman Said jawab Demokrat soal Anies Caimin, keputusan di pimpinan parpol. Sebenarnya keputusan di Surya Paloh. Itu aja sebenarnya ya. Yalah, Surya Paloh dan Caimin sendiri, tapi Surya Paloh. Karena Surya Paloh dan istana mungkin ya. Karena kalau Caimin tidak dikasih restu istana nggak mungkin. Respons duet Anies Caimin, P3 ajak Demokrat dan PKS dukung Ganjar. Apalagi ya. Kemudian ada juga Koalisi Perubahan buka suara soal Anies sowan doa bareng Ibu Caimin. Anies kunjungi kediaman Ibunda Caimin di Jombang minta doa, ada juga yang begitu. Nah ini nanti kita akan bahas. Surya Paloh bakal temui Puan Maharani. Nasdem sebut bakal ada kejutan, lihat. Luar biasa ya. Jangan-jangan kejutannya adalah apa? Anies berpasangan dengan Puan Maharani. I don't know exactly apa yang akan terjadi ya. Dan kemudian bukan dengan Caimin. Itu manuver-manuvernya, dan terakhir hanya akan ada 2 calon. Coba kita akan lihat dulu. Tapi coba kita lihat ada soal deklarasi ini ya. Ini rapat gabungan Suro Tanfit, beliau Pak Andi Dewan Suro, Pak Andi Ketum, dan sudah dipaparkan semua dinamika yang berkembang dari sejak PKB memutus, sejak muktamar sampai keputusan akhir, dan tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini, utamanya yang kabar beredar terakhir terkait dengan tawaran Nasdem, kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi pleno juga memberikan side bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, termasuk juga konsultasi dengan para kiai
itu akan diputuskan, akan finalisasinya itu nanti di Surabaya. Hari ini Anies Caimin dideklarasikan, dominasi PDIP dan Gerindra bisa roboh. Dikutip dari gpnn.com Surabaya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bakal dideklarasikan menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 di Genteng, Surabaya, Sabtu 2 September. Dari surat undangan PKB yang beredar di tengah publik, tercantum Hotel Majapahit Surabaya menjadi lokasi acara deklarasi pasangan yang baru diduetkan beberapa hari yang lalu. Anies baca pres selama ini diusung dan didukung Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dalam rekam perjalanan mencari baca pres, Anies digadang-gadang bakal berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai Demokrat. Muhaimin alias Caimin baca pres mendapat mandat dari partainya untuk menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres 2024. Selama 1 tahun belakangan ini, Caimin PKB dekat dengan baca pres Prabowo Subianto Gerindra. Namun Caimin tak kunjung dapat tiket emas menjadi bacawa pres. Lalu PBB, Golkar, dan PAN masuk ke gerbong pendukung Prabowo. Hal yang membuatkan Caimin menjadi bacawa pres kian tak jelas. Mendadak, Surya Paloh, Ketum Nasdem, dan Caimin bertemu di satu titik, Anies Caimin. Paket yang membuat Demokrat meradang dan di sisi lain otomatis membuat PKB dicoret dari daftar penumpang di gerbong Prabowo. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu, disebutkan bahwa capres-capres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari total kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen, jadi paket capres-cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Anies Caimin sudah memenuhi persyaratan untuk diarah ke kantor KPU pada batas waktu 19 Oktober hingga 25 November 2023. Lihat grafis dari Wikipedia. Apalagi kalau PKS benar-benar setia bersama Anies, persyaratan dukungan kursi DPR untuk mendaftar ke kantor KPU sudah jauh lebih dari cukup. Pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal menilai Anies Caimin punya peluang mendulang suara dari basis Nahdien di Pulau Jawa. Konfigurasi koalisi baru ini bisa mengubah peta Pilpres 2024, terutama ketika bertarung merebut basis suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta sebagian Jawa Barat. Katanya, menurutnya 3 provinsi lumbung suara terbesar secara nasional itu kuasa elektoralnya terpusat di mesin politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra. Maka munculnya pasangan Anies dan Caimin yang secara ambang batas pencalonan sudah bisa dikantongi tiket Pilpres, berpotensi merobohkan dominasi PDIP dan Gerindra di provinsi basis besar Nahdien, tuturnya.